disusun oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dan akan mengkaji hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma atrafa an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta rawahul Bukhari. Atau bunyi hadis An Abi Mas'udin, hadis ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud. Jadi Abu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini Uqbah, asmana Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, rupanya Uqbah bin Amr Al-Ansari, yang bangsa Ansari, karena ini ada di Madinah. Al-Badri, yang bangsa Al-Badri. Diriwayatkan Uqbah bin Amr itu oleh Ansor, kemudian hijrah ke Badar. Badar itu dari Madinah kurang lebih 100 km. 100 km. Nah, ini Uqbah ini hijrah dari Badar sehingga disebut Al-Badri. Al-Ansari adalah memang bangsa Ansor, penduduk Madinah. Radhiyallahu anhu, semoga ridho Allah anhu kepada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari. Qala, berkata, ada mujaki siapa Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, berarti ini sahabat Nabi, dan dia yang menyampaikan ini. Qala, berkata Abu Mas'ud, jawab Abu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi rahmatullah alaihi kepada Rasulullah wasallam, dan semoga memberi keselamatan. Nah itu. Nah, pada bulan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, inna mimma atrakan nasu bi kalamin nubuwwatil ula, sesungguhnya dari Rasulullah, mimma termasuk dari perkara atrakan nasu yang manusia menututi mengetahui, min kalamin nubuwwatil ula, dari perkataan kenabian yang pertama. Jadi sesungguhnya termasuk yang diketahui oleh manusia yang merupakan itu adalah perkataan dua. Yang pertama adalah kata-kata ini. Jadi di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah illam tastahyi, ya Nabi, illam tastahyi, jika kamu tidak malu, jika kamu tidak malu namun berentak todus, fasna ma syi'ta, fasna, maka berbuatlah engkau ma syi'ta, kepada sesuatu syi'ta yang kau mau, berbuatlah semaumu. Illam tastahyi, kata Nabi, kalau kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, berbuatlah sesuka hati kamu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Perhatikan, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan sabda beliau. Poin-poin itu seperti yang disampaikan beliau. Yang pertama, tentang sifat malu. Sifat malu ini adalah warisan para umat-umat terdahulu. Sifat
sifat malu, sifat todus itu merupakan warisan umat-umat terdahulu. Nabi katakan mimma atrofanya sumin dalam nubuwatil ula, termasuk perkataan yang merupakan warisan yang disampaikan oleh para nabi yang terdahulu. Jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sesuka hatimu. Berarti malu ini memang warisan umat-umat terdahulu. Ada syar'un qoblana. Ajaran-ajaran umat terdahulu ini ada beberapa hal. Pertama, ajaran-ajaran umat terdahulu yang tidak berlaku lagi bagi umat Muhammad. Ada umat terdahulu juga umat Nabi Musa dalam melakukan dosa besar. Cara bertaubatnya itu membunuh dirinya sendiri. Membunuh diri. Ini berat sekali ini. Umat terdahulu. Tapi kalau umat Muhammad untuk bertaubat dari dosa tidak harus membunuh dirinya sendiri, tapi beristighfar, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi cara bertaubatnya. Tapi ada umat terdahulu yang kalau bertobat dari dosa biqatli nafsihi, dengan membunuh dirinya sendiri. Kemudian itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Kemudian ada di Al-Quran dikatakan wa minal baghawi wal wadami haramna syuhumahuma. Ini umat Yahudi dulu, bahwa gaji-gajinya syuhumahuma, gajinan telinga sapi dan gajinan telinga kambing itu haram bagi mereka. Tapi bagi umat Muhammad tidak diharamkan. Dan banyak lagi ajaran-ajaran lain umat terdahulu yang di umatnya Nabi Muhammad itu sudah dihapus. Tapi ada juga ajaran-ajaran umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu yang dilestarikan sampai sekarang, masih dilestarikan, dilanjutkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama Islam. Contohnya masa Ramadan. Di situ disebutkan, alhamdulillah masyaallah rajin, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Berarti umat-umat terdahulu ini sudah ada ajaran puasa. Sudah ada ajaran puasa. Sudah ada syariat puasa. Terus nyampe kepada Nabi Muhammad, ajaran puasa itu masih dilanjutkan. Karena di ayat itu dikatakan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Berarti ajaran puasa itu sudah dulu dan sampai sekarang dilestarikan di dalam agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk yang dilestarikan itu adalah malu. Maka Nabi menegaskan mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesuatu perkataan di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah idza lam tastahi fasna masita. Kalau kamu sudah tidak punya malu, silakan kamu berbuat sesuka hatimu. Dalam menanggapi ini, kaum muslimin para hadirin rahimahumullah, idza lam tastahi fasna masita, itu setidak-tidaknya ada dua penafsiran. Yang pertama, menafsirkan sesuai bunyi hadis. Idza lam tastahyi, kalau kamu tidak malu namun bertarus, fasna masita, maka berbuatlah sesuka hati kamu. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu merasa tidak malu melakukan sebuah pekerjaan karena memang pekerjaan itu tidak perlu dimalui, maka berbuatlah, kerjakanlah. Kalau kamu tidak malu melakukan suatu pekerjaan
nikah tak perlu kita malu, kerjakanlah. Misalkan silaturahim enggak cerita. Silaturahim ini kan baik. Kemudian kita tidak malu untuk bersilaturahim dan tidak menimbulkan malu karena tidak ada maksiat di dalamnya. Fasna, maka silaturahimlah. Dan banyak contoh-contoh lain ini. Kalau kamu tidak malu untuk melakukan suatu perbuatan karena memang tidak perlu kita malu, karena tidak melanggar syariat Islam, karena tidak melanggar orang, tidak melanggar Allah, fasna, kerjakanlah. Kenapa tidak? Tidak usah malu. Nah, itu kan. Kalau kamu merasa tidak malu melakukan suatu pekerjaan karena pekerjaan itu memang tidak harus kita malu mengerjakannya, karena tidak ada pelanggaran kepada Allah dan tidak ada pelanggaran kepada manusia, fasna, kerjakan aja, tidak usah malu-malu. Nah, itu maksudnya itu. Sesuatu yang tidak perlu kita malui, ya tidak usah malu, kerjakan saja. Itu pekerjaan yang pertama. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kerjakan aja sesuka hatimu. Pengertian yang pertama. Ada lagi saya menafsirkan pengertian yang kedua. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Namun tak todus, kerjakan apa saya kemaui. Ini tahdid, ancaman. Ya, maksudnya ngalihkan. Ya mun ba'anda tak todus, melakukan sesuatu yang membuat malu, ya sudah, kerjakan aja sesuka hatimu. Ini ancaman. Sama dengan Al-Quran, Allah bersabda, berfirman, "I'malu ma syi'tum." Udah, kerjakan kamu apa yang kamu suka. Ini maksudnya tahdid. Orang mau melanggar aturan-aturan Allah, orang mau maksiat kepada Allah, malu masih itu sudah kerjakan semau, nggak sholat ya sudah. Nah ini silakan nggak sholat. Ini namanya juga tahdid. Tahdid itu ancaman. Ya silakan kamu nggak sholat, tapi nanti siksa aku akan menimpa kepada engkau. Ini yang namanya. Ini pengertian yang kedua. Tahdid untuk ancaman. Idza lam tastahyi, namun kalau Anda tidak malu, ya sudah, kamu jangan malu, kerjakan saja. Nah, itu pengertian yang kedua. Jadi malu ini memang ajaran umat-umat terdahulu. Betapa pentingnya malu ini. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu kan bagian daripada iman. Karena gara-gara malu orang bisa tidak melakukan kejahatan. Pencurian, orang tidak mencuri gara-gara malu, ini masih baik daripada tidak malu lalu mencuri. Oleh Ramadan, tetangga pas kabi, pas awal tak masak, lalu kena totus dan tetangga pas tak masak. Nah, dia ayat kelima, karena mau masak, totus ke anak, totus ke tetangga. Ini gini totus namanya. Tapi kalau sudah totus tetangga, lalu tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka hadis yang lain itu al-haya'u minal iman. Totus itu bagian dari iman. Penting totus ini. Kita tidak melakukan perbuatan yang tercela karena totus. Bagus. Kalau tidak punya malu, ya sudah. Kita tidak tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena todus, atau kita melakukan kebaikan. Kalau todus seperti ini baik, sehingga terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gara-gara todus, gara-gara tak nyaman puasa bejo, kok tak nyaman tak bejo, akhir bejo bagus, wah bisa masak kok tak masak todus kok akhirnya masak. Orang yang mengetahui todus, imannya sudah tidak ada, karena todus dan haya atau malu ini bagian daripada ajaran-ajaran umat yang terdahulu. Nah, kemudian
Jangan kita malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu kita malui. Tidak usah. Karena kalau malu seperti itu, malu yang tidak pada tempatnya. Misalkan mau silaturahim dekat Retana, kebetulan Retana lebih sokio Bapak. Retana malah silaturahim, pas gue mau silaturahim Retana saya lebih soki. Pas gue todus, ya todus kok seakan lebih soki. Todus, lalu tidak silaturahim gara-gara todus, gara-gara Retana lebih soki. Nah, malu yang seperti ini adalah malu yang tidak benar, malu sedaya benar. Berarti pada malu sebenar, todus benar, pada todus tak benar. Nah, ini harus diklasifikasi antara todus benar dan todus tak benar. Todus tak benar ini melakukan kebaikan gara-gara todus kebaikan itu tak elakoni. Gara-gara kebaikan itu tak elakoni, gara-gara malu. Kenapa tidak melakukan itu? Todus. Ada apa todus? Ingin todus. Ini kalau seperti itu, malu itu ya bukan sebagian dari iman. Al-haya dan iman, malu bagian dari iman itu pengertiannya adalah apa namanya? Tidak melakukan kejahatan, kemaksiatan gara-gara malu. Tidak melakukan kejahatan dan kemaksiatan gara-gara malu. Benar-benar cuma orang yang naik ke masjid Nabi, apa di benar jalan orang, apa di benar sambal. Lalu merasa todus, ya Allah, todus kok tak betul Jumat. Jika benar-benar orang masuk masjid Nabi, kok tak masuk. Ayo berangkat ke masjid malam. Nah ini baik. Al-haya. Orang kalau sudah tidak punya malu seperti itu, ya keimanannya sudah tidak ada. Alhamdulillah bidzalik. Jadi malu ini apa namanya merupakan pelajaran yang harus dipahami. Syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu apa namanya memang malu itu memang termasuk ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW dan sampai sekarang masih belum dihapus, sampai sekarang masih apa namanya dilestarikan. Para hadirin, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling pemalu. Artinya malu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ada hadis dikatakan apa namanya Nabi SAW hadis dari Nabi SAW, Innallaha azza wa jalla hina yastatiru yuhibbul haya wasyirru fa idza salatu fa yastasi. Innallaha sesungguhnya Allah itu azza wa jalla hayyun, sesungguhnya Allah itu maha malu. Allah cinta kepada sifat malu, yuhibbul haya. Allah cinta sifat malu. Fa idza stawsala ahadukum, kata Nabi, apabila di antara kamu itu mandi, ya, fal yastatir, maka hendaklah menutupi diri. Terus. Fa idza stawsala ahadukum fal yastatir. Kalau kamu mandi, tutupi diri. Maksudnya mandi di sungai, malu. Mandi di kolam sudah dewasa bukan anak-anak atau di sungai, fal yastatir, hendaklah pakai tutup. Malu. Mandi di sungai sudah dewasa, mandi sungai pas tak nanti kotor kelihatan semuanya. Nah, ini malu. Kenapa boleh orang bini menutup aurat? Kenapa menutup aurat? Todus, nah ini bagus. Kalau sudah tidak ada malu, auratnya terbuka kemana-mana, orang melihat semua, sudah tidak ada malu, tidak punya malu namanya, tidak punya malu. Nah, ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang apa namanya sangat pemalu. Ada hadis mengatakan itu bahwa Nabi itu sangat pemalu, todus. Kalau Nabi sudah melihat sesuatu yang tidak dikehendaki itu biasanya wajahnya memerah, todus, maaf, bahasa bahasanya maaf.
saking dari malunya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, maka budaya malu ini jangan sampai hilang di tengah-tengah kita. Budaya todus ngaran oleh todus setak bejeunah kan bagus, todus setak mau bersilaturahim, todus ini perlu budaya malu yang benar. Karena Nabi sudah mengatakan idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Mun barulan la todus kerjakan apa yang kamu mau. Kalau kamu tidak malu, ini bisa bermakna tahdid ancaman. Namun tadi terus jalan ini bayar. Namun tadi terus tentang bepergian buka amal ya sudah buka amal dalam terus. Ini tahdid ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian para hadirin Allah, di sini memberikan pengertian kepada kita. Yang pertama, pentingnya kita itu melestarikan budaya malu. Dengan budaya malu ini tatanan kemasyarakatan akan terjaga dengan baik. Orang kalau malunya sudah terjaga, tak dimalu oleh orang itu bisa melakukan apa saja yang sebetulnya memalukan. Perkara-perkara yang memalukan dia kerjakan. Kenapa dia kerjakan itu? Kok tidak malu? Karena memang malunya sudah ada. Padahal malu ini warisan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya dan masih dilestarikan di masa baginda Rasul umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu, todus, lumayan orang yang todus. Orang kalau sudah tidak punya malu, ini perlu dibudayakan dan dilestarikan kita semua terhadap hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Perlu kita membudayakan todus. Yang kedua, todus ini harus ditempatkan pada tempatnya. Kita ini tidak boleh todus untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang tidak perlu ditodusi. Kalau mau ada kewajiban todus, kalau todus jangan todus tak baik percaya kering. Nah, ini tidak perlu diikuti todus yang seperti ini. Malu melakukan perbuatan yang baik itu tidak baik. Malu melakukan perbuatan yang jelek itu baik. Itu harus diklasifikasi. Kemudian karena malu ini ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maka ajaran-ajaran umat-umat terdahulu itu ada yang dihapus, seperti haramnya gaji bagi binatang daging sapi dan kambing itu sudah dihapus. Bertaubat dengan membunuh diri umat terdahulu sudah habis, tapi umat Nabi Muhammad SAW kalaupun harus bertaubat tidak harus membunuh diri, dan daging-daging gaji sampai itu halal bagi umat Muhammad. Tapi ada ajaran-ajaran terdahulu yang dari dulu ada sampai sekarang. Apa itu? Di antaranya malu, punya rasa malu. Yang kedua seperti puasa contohnya. Puasa itu umat terdahulu sudah diajarkan berpuasa sampai umat yang sekarang. Termasuk menghormat tamu. Menghormat tamu itu masa jahiliyah, orang jahiliyah kebaikan mereka itu tapi tuyuk menghormat tamu. Islam datang dilestarikan ini menghormat tamu. Sehingga Nabi mengatakan makanya yubillah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi itulah beberapa ajaran-ajaran yang terkait dengan umat-umat terdahulu. Barangkali Bapak Ibu para hadirin sekalian, saya kantor saos semoga bermanfaat dan sejenak orang dan Tuhan sepuluh rasa sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi